Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pidi Muhammad Setiadi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas analisis kurikulum IPS di SD kelas awal. Kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran IPS di SD kelas awal. Diharapkan setelah Anda menyimak topik kali ini, Anda dapat menjelaskan klasifikasi pendekatan pembelajaran IPS di SD kelas awal dan menjelaskan prosedur pemilihan pendekatan yang relevan dengan pembelajaran IPS SD kelas awal. Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita langsung saja simak pembahasannya. Dalam referensi-referensi pembelajaran, sering kita temukan istilah-istilah yang serupa tapi tak sama. Misalnya pendekatan, strategi, model, metode, prosedur, dan teknik. Seolah-olah keenam istilah ini serupa ya, padahal memiliki karakteristik dan definisi yang berbeda. Contohnya, pendekatan. Pendekatan itu memiliki karakteristik umum, general, teoritis, paradigma, asumsi, dan cara pandang. Definisi pendekatan sendiri adalah seperangkat asumsi dan cara pandang tentang proses pembelajaran, meliputi belajar, mengajar, interaksi, hingga evaluasi. Maka, pendekatan pembelajaran seyogianya hanya membahas tentang peran guru dan siswa dalam pembelajaran, proses belajar dan cara mengajar, dan interaksi antara siswa dengan guru serta tujuannya. Di antara banyaknya pendekatan pembelajaran IPS di kelas awal, kita bisa klasifikasikan berdasarkan pendekatan perluasan lingkupnya dan juga berdasarkan orientasinya. Dalam perluasan ruang lingkupnya ada 3 karakteristik atau klasifikasi pendekatan pembelajaran. Yang pertama, expanding community approach atau perluasan ruang lingkup dari komunitas terkecil ke yang terbesar, expanding thematical approach atau perluasan ruang lingkup dari tema sederhana ke tema yang kompleks, dan terakhir expanding environmental approach atau perluasan ruang lingkupnya dari lingkungan terkecil hingga ke yang luas. Klasifikasi umum berdasarkan orientasi meliputi student-centered dan teacher-centered. Pendekatan tematik sebagai salah satu contohnya adalah pendekatan yang digunakan terutama dalam Kurtilas. Di dalam pendekatan tematik ini, penyusunan dan pemilihan materi yang saling berkaitan meski berbeda mata pelajaran. Perpaduan materi ini dilakukan untuk pencapaian tujuan belajar yang sama. Pendekatan saintifik. Seringkali kita dengar saintifik itu sering identik dengan ilmu alam. Sebenarnya saintifik ini juga berarti ilmiah, maka mendorong siswa berpikir ilmiah, objektif, rasional, dan hipotetik. Pendekatan pembelajaran spiral adalah penyusunan atau sistematika penyajian materi dari yang termudah ke yang sulit, dari yang terdekat ke yang jauh. Dengan ini siswa lebih mudah memahami materi jika materi sebelumnya telah dikuasai. Contextual teaching and learning memandang belajar sebagai proses memberi makna. Sementara pendekatan konstruktivistik memandang belajar sebagai proses aktif membangun konstruksi pengetahuan dan pengalaman. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan, kita lanjut ke sesi diskusi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.